Saya sampaikan selamat datang dalam perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak 2. Sesuai dengan agenda, hari ini kita akan mempelajari implementasi dari perancangan perangkat lunak ya. Untuk studi kasusnya kita menggunakan buku yang kita pelajari dulu di Rekayasa Perangkat Lunak 1. Cuma nanti kita implementasi menggunakan software YED. Itu nanti softwarenya kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Bisa kita lihat informasinya, softwarenya di sini versi 3.19 ya. Nanti akan lebih mudah saya share juga di Google Classroom ya. Jadi nanti teman-teman silahkan download aja di situ. Kemudian tugasnya nanti silahkan mempraktekkan sesuai dengan studi kasus, yaitu nanti halaman 75 itu ya. Yang pertama kan kita perancangan terstruktur ya, menggunakan DFD dengan studi kasus perpustakaan ya. Oke, sebagai preview saja atau pandangan sekilas saja, bahwa DFD level pertama itu adalah disebut di sini adalah DFD level 0 atau yang biasa disebut dengan konteks diagram ya. Jadi ketika kita menjalankan sebuah proyek YED ini, kita akan ditampilkan dengan sebuah bidang kerja ya. Kemudian kita bisa memilih di sini ya, bisa memilih paletnya ya. Mau karena kita akan membuat DFD ya. Maka nanti kita bisa menggunakan shape notes ini ya. Coba kita lihat yang lain, apakah ada yang khusus DFD? Oh, enggak ada ya. Flowchart ini aja ya. Atau mungkin bisa menggunakan flowchart ya. Karena nanti kalau kita perhatikan notasi-notasinya itu mirip di flowchart ya. Jadi nanti untuk notasi proses atau fungsi atau prosedur bisa menggunakan tanda lingkaran ya, di sini ada. Nah, nanti yang ada aja ya, karena tidak ada yang secara khusus untuk DFD ya. Karena elemen SBGN entity tidak ada. Oke, karena tidak ada yang secara khusus ya, tapi ini saya kira untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap ya. Oke, kita gunakan yang ada di sini saja dan yang ada di flowchart ya. Nanti teman-teman yang belum masuk itu nanti silahkan masuk dan menyimak ya. Itu nanti suara teman-teman bisa dimatikan dulu, kemudian kita fokus ke sini ya. Nah, nanti ini saya demonstrasikan. Silahkan disimak dan dipelajari. Kemudian nanti teman-teman tugas untuk UTS-nya nanti silahkan buat lanjutannya ya. Ini yang akan saya demonstrasikan itu DFD level 0 atau konteks diagram. Dan pekan depan akan saya demonstrasikan pembuatan untuk DFD level 1 ya, atau jadi prinsip kerja DFD itu dikomposisi ya. Jadi dari bentuk awalnya kemudian di breakdown atau dibuat turunan-turunannya ya. Oke, bisa kita explore dulu untuk simbol-simbol diagramnya ya. Di sini bisa kita lihat. Coba kita cari yang nanti di DFD itu kan untuk pembuatan data itu kan 2 garis lurus ya.
Nah, nanti 2 garis lurus, coba kita explore di sini, apakah ada flowchart. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ini kan simbol database ya. Storage ya. Storage nanti bisa kita gambarkan pakai itu. Atau nanti storage bisa ini. Nah, ini store data ini ya. Oke, jadi nanti saya kira akan lebih tepat kita gunakan ini ya. Karena untuk DFD saya kira nanti lanjutannya tidak banyak diimplementasikan. Nanti kita fokus ke UML-nya. Cuma nanti perlu tahu teman-teman seandainya nanti terpaksa menggunakan DFD ya. Oke, untuk konteks diagram, pertama kita perlu menggambarkan komponen sistemnya ya. Nanti bisa seperti ini bisa di gitu ya, bisa klik dan diperbesar ya. Nah, ini otomatis bulat ya. Oke, kemudian dalam sistem ini ya bisa kita berikan keterangan ya, edit label ya. Nah, di sini labelnya bisa kita berikan mengelola sistem informasi manajemen perpustakaan ya. Bisa kita besar atau zoom seperti ini ya, dengan cara klik kontrol dan scroll ke atas ya. Mengelola sistem informasi manajemen ini karena tidak ada fitur wrappingnya, kita enter di bawahnya aja. Atau ada. Nah, oke. Kita tulis dulu aja, nanti coba kita lihat ada fitur wrappingnya ada ya. Perpustakaan. Nah, nanti seperti itu. Kemudian bisa kita atur propertiesnya di sini. Nah, ini ya. Teksnya ini background, border, placement, configuration, distance, kita coba free ya. Oh bukan, smart free. Coba kita lihat untuk labelnya visible, color, placement, fit content. Alignment center, dialog, underline, rotation, properties. Coba kita enter, kita bisa. Nah, ini bisa kita edit di sini ya, dengan cara diklik di bagian ini ya. Nah, biar nanti bisa lebih dari satu baris seperti ini. Mengelola sistem informasi manajemen perpustakaan. Oke, dengan begitu nanti fontnya bisa kita perbesar ya. Nah, ini
size-nya fit content. Nah, ini font size-nya. Misalnya kita nanti butuh yang lebih besar, 16 misalnya. Nah, bisa seperti itu. Jadi nanti bisa tampil dengan lebih jelas ya. Ini untuk menggambarkan sistemnya. Kemudian untuk komponen-komponen lainnya, misalnya anggota atau pengunjung perpustakaan ya. Kita masih bekerja dengan menggunakan diagram-diagram flowchart ya. Untuk pengunjung perpustakaan menggunakan ini ya, simbol persegi panjang ya. Oke, bisa kita perbesar. Bisa kita berikan keterangan di sini. Teksnya bisa langsung kita tulis di sini aja. Anggota nah, nanti biar ada 2 baris dan lebih mudah kita edit. Kemudian kita atur fontnya 14 ya, biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, nah nanti ukuran ininya kita kecilkan sedikit ya, biar selaras dengan font yang kita gunakan ya. Nah, ini seperti itu. Oke, nah ini jadi ketika tadi diklik kemudian di drag langsung keluar anak panahnya ya. Kemudian kita menggambarkan asosiasi atau hubungannya ya. Jadi antara komponen ini ya, pengguna atau pengunjung perpustakaan dengan sistem itu interaksinya seperti apa. Yang pertama adalah interaksi pustaka, yaitu sistem menyajikan informasi pustaka kepada pengguna. Itu nanti bisa langsung digambarkan dengan anak panah ya. Anak panah itu nanti ini bisa langsung diklik saja, kemudian diarahkan ke tujuannya di sini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita rubah ya posisinya. Nah, seperti ini bisa. Nah, nanti biar ketika memberi, nah ini bisa lurus seperti ini. Juga bisa kita berikan note sebenarnya. Oh, enggak bisa ya. Yang terpenting nanti untuk misalnya kita mau membelokkan itu nanti ini ya, seperti ini bisa ya. Nah, misalnya nanti kita mengatur biar lebih rapi, bisa seperti itu. Jadi nanti tinggal klik saja di sini sampai menunjukkan tanda telunjuk seperti itu, kemudian diklik tahan. Kemudian nanti bisa misalnya kita mau membuat siku-siku. Nah, nanti sampai terbentuk siku-siku seperti ini. Oke, jika sudah seperti itu, kita bisa memberikan keterangan di sini di teksnya ini ya. Nah, ini bisa kita tulis di sini ya. Teksnya misalnya pustaka ya. Jadi keterangannya seperti itu. Nah, jadi nanti informasinya di sini. Nah, ini bisa kita edit juga. Misalnya kita letakkan di sini ya. Oke, biar nanti lebih rapi. Artinya sistem menyediakan atau melayani informasi pustaka pada anggota atau pengunjung perpustakaan ya. Interaksi ini didasarkan pada request dulu dari pengunjung, yaitu pengunjung melakukan pencarian pustaka. Itu nanti bisa kita gambarkan dari sini. Kita klik saja langsung, klik kiri, kemudian kita arahkan ke sini. Lepas ya. Ini bisa kita atur juga agar lebih rapi ya. Misalnya seperti ini. Dan ini kita atur serapi mungkin ya. Nanti silahkan diatur serapi mungkin ya. Karena diagram yang rapi. Nah, seperti ini. Nah, saya sudah rapi. Di sini didasarkan pada pencarian pustaka. Itu bisa kita berikan teksnya di sini.
Oke, nah nanti seperti itu. Nah ini tulisannya bisa kita atur. Nah, bisa kita atur serapi itu ya. Kemudian komponen eksternal lain apa yang berinteraksi di sini? Yaitu petugas perpustakaan ya. Nah, nanti kita tambahkan satu lagi komponen eksternal yaitu petugas perpustakaan ya. Ini kita kecilkan karena tadi eksplorasinya sudah selesai. Nah, bisa di sini. Nah, ini bisa kita isi teksnya ya. Petugas. Nah, misalnya kita taruh di bawah aja. Perpustakaan. Oke. Kita klik OK. Kita bisa atur fontnya ya. Sesuai dengan yang lainnya yaitu 14 ya. Oke, nah ini kita besarkan sesuai dengan fontnya ya. Ini. Kemudian kita buat interaksinya antara petugas perpustakaan dengan sistem. Yang pertama adalah interaksi login. Login itu dilakukan oleh petugas perpustakaan ke dalam sistem. Nah ini ya. Oke, nah ini kita atur karena nanti interaksinya ada cukup banyak. Kita atur agak menjauh ya. Oke, kita berikan keterangan. Ini login ya, pertama. Nah, nanti keterangannya dirapikan juga. Sedemikian hingga nanti tidak bertumpuk dengan keterangan interaksi yang lainnya. Oke. Berikutnya pesan login atau logout ya. Jadi nanti setelah petugas login, sistem akan memberikan umpan balik atau itu ya, respon balik ya, berupa informasi apakah petugas tersebut sedang login atau ingin logout begitu ya. Jadi nanti kita tarik dari sini ke sini. Oke, kita atur ya sebagus mungkin ya. Sama di sini kita atur juga. Nah ini kemudian kita kasih keterangan ya. Out. Bisa. Ini kita tarik satu-satu. Jadi kalau sudah kayak gini bisa di delete node-nya ini ya. Titiknya bisa di delete. Nah kemudian bisa rapi lagi seperti ini. Nah ini kemudian di sini baru dikasih keterangan. Misalnya pesan login atau log out ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita atur serapi mungkin ya. Oh ini ternyata peletakan tulisannya ya. Position dynamic. Kalau center, nah nanti teman-teman bisa explore gitu. Fitur-fitur lainnya seperti apa. Dua pos. Nah di sini ya. Nah, jadi nanti speknya ini diatur dua pos juga lainnya. Nah, nanti konsisten seperti itu. Nah itu kan lebih rapi ya. Sama di sini sebaiknya diatur seperti itu juga, placement ya. Oke. Nah itu ya. Nanti yang lainnya bisa dicoba ya. Untuk ini ya bisa kita rapikan ya.
Nah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, nanti cara ngubahnya seperti ini ya. Diklik pada tanda hitam di dalam kotaknya itu ya. Nah, nanti dibuat serapi mungkin, karena ini pemodelan, kalau tidak dibuat rapi pembacanya juga akan bingung ya. Kemudian petugas juga melakukan pencarian pustaka. Nanti bisa langsung ke sini. Nah, ini bisa kita berikan keterangan yaitu pencarian pustaka. Oke. Nah, itu nanti kita set placementnya juga untuk 2 pos ya. Oke, kita atur serapi mungkin. Kalau tadi segini, bisa kita atur agak geser ke sini. Kemudian ini kita atur juga. Nah, seperti ini sampai siku-siku. Kemudian ini bisa kita arahkan ke sini. Kemudian nah, ini bisa ke sini ya. Tadi yang ini bisa kita naikkan sedikit. Sama ini bisa kita naikkan sedikit ya. Nah, kalau warnanya sudah abu-abu berarti itu sudah siku-siku ya. Sebaiknya nanti dibuat siku-siku semuanya. Nah, ini siku-siku. Tapi bisa kita geser sedikit ke sini. Oke. Sampai siku-siku. Kemudian nah ini sudah rapi. Oke, segini. Yang ini juga kita rapikan siku-siku. Nah, oke. Oke, di sini pencarian pustaka sudah terbentuk di situ. Kemudian dari pencarian itu sistem akan menginformasikan pustaka kepada petugas perpustakaan. Oke, kita buat dulu serapi mungkin. Nah, ini kita berikan keterangannya pustaka ya. Dengan placement itu nanti ketika kita mengetik ini informasi placementnya baru kelihatan ya. Tapi kalau di sini tidak kelihatan ya. Oh, ini ada ya, sama aja ya. Ini 2 pos. Oke, nah seperti itu. Baru kita rapikan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Geser sedikit. Nah, oke. Oke. Kita buat siku-siku. Kemudian ini kita ke sini. Oke, nah itu kurang ke bawah ya. Saya ada yang ketutupan juga. Oke, di sini juga ke bawah. Oke, jadi desainnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Bisa kita lanjutkan ya. Sistem ya di sini ya. Studi kasusnya, sistem bisa menginformasikan kepada petugas, yaitu informasi pustaka. Petugas juga bisa memasukkan informasi ke sistem, yaitu daftar pustakanya ya. Itu nanti jadi ini informasinya berbalik juga ke sini. Jadi pustakanya ada 2 bolak-balik. Arah anak panah menunjukkan aliran informasinya. Jadi kalau di sini membacanya sistem informasi perpustakaan memberikan informasi kepada petugas perpustakaan. Nanti kebalikannya kalau seperti ini, petugas perpustakaan memberikan informasi kepada sistem. Artinya ketika petugas sedang menginput data pustaka ke situ ya. Nah, sama nih. Nanti keterangannya pustaka. Oke. Bisa kita rapikan ya. Nah, itu nanti rapikan juga serapi mungkin.
Oke, nah ini kita set placementnya dulu, 2 pos saja. Nah itu, kemudian kita rapikan, nah, agar tidak bertabrakan dengan yang lain. Nah seperti ini. Kemudian kita atur siku-siku saja lah, itu ya. Oke ya, itu seperti itu. Kemudian yang lain, petugas bisa melakukan pencarian anggota. Itu ya. Di sini, nah itu kita rapikan juga. Pencarian anggota, nah mungkin nanti sudah agak kesini aja, tidak apa-apa. Karena juga memang sudah mulai full space-nya ya. Itu nanti bisa kesini. Oke, yang penting itu nanti tidak saling tumpang tindih ya. Yang terpenting itu ya. Tapi usahakan serapi mungkin ya. Nah, itu nanti misalnya segini, carian anggota ini. Setidaknya ini ya kelihatan lurus lah. Nah ini ya, kita berikan di sini pencarian anggota. Itu artinya petugas perpustakaan merequest atau meminta data anggota dari sistem ya. Nanti di sini kita tuliskan pencarian anggota gitu ya. Nah itu nanti kita set placementnya, dua pos. Oke, nah di situ saya akan lebih rapi. Berikutnya dari pencarian anggota itu sistem akan merespon dengan memberikan informasi data anggota. Nah, itu ya, seperti itu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Saya geser sedikit. Nah, di sini kita bisa berikan keterangan data anggota gitu ya. Oke, nah, itu nanti teman-teman untuk pengaturnya ini bisa explore lebih jauh, biar lebih bagus dan lebih informatif ya. Jadi bagus dan informatif itu perlu dipertimbangkan ya. Tadi untuk placementnya ya. Nah ini bisa kita taruh. Kita coba deh center slider itu seperti apa. Oh seperti itu. Kemudian seperti ini. Oh. Kemudian side slider. Oh seperti itu ya. Oke. Nah kita atur aja deh. Tapi sebaiknya nanti konsisten ya, biar nanti mudah dibaca ya. Nah, tadi 2 pos ya kita atur dengan 2 pos ya. Kalau center seperti apa? Kalau center seperti itu. Ini sebaiknya kalau center bagian ininya tidak kelihatan. Kita coba explore ya. Distance inset. Oh, visible. Preferred placement. Right on edge. Oh, bukan. Orientation parallel. At source.
target. Oke, jadi nanti bisa explore sendiri ya. Nanti kira-kira ketika ini ditampilkan di tengah tapi tidak tertutup dengan garis atau tidak saling tumpang tindih ya. Jadi silakan di explore. Kemudian nanti silahkan di itu ya, dibuat ya. Waktu UTS nanti silakan teman-teman untuk mempresentasikannya ya. Oke, kita kembalikan ke settingan 2 pos ya. Oke, seperti itu bisa dirapikan. Untuk selanjutnya, karena ini demonstrasi, nanti bisa dilanjutkan ya. Oke, setelah penggambaran selesai, kemudian bagaimana kita mau menampilkan outputnya atau keluarannya ya. Untuk proyeknya sendiri bisa disimpan ya. Ketika nanti kita mau mengedit atau melanjutkan, hari ini belum selesai, bisa kita simpan. Nah, di sini kita bisa meletakkan, nah itu ya. Misalnya di sini di RPL 2 proyek DFD begitu ya. Nah, DFD karena ini konteks diagram bisa diberi nama DFD level 0. Oke, jadi diagramnya nanti sudah tersimpan dengan ekstensi grab HML ini ya. Kemudian untuk deploymentnya ya, karena setelah kita selesai mendesain sebuah pemodelan sistem, biasanya kita buat narasinya dalam Word editor semacam Microsoft Word itu ya. Deploymentnya seperti apa? Nanti bisa kita ekspor ini ya, atau save as. Save as coba kita lihat. Untuk save as-nya, tidak ada formatnya, jadi ini kita harus ekspor ya. Bisa kita pilih ekspor. Ekspor bisa kita lihat ini contoh saja untuk ekspor. Misalnya kita taruh di sini DFD level 0 berformat BMP ya, atau favoritnya kita biasanya menggunakan JPG ini ya, JPG atau PNG ya. Oke, kita save ya. Bisa kita atur ya. Untuk size-nya bisa original. Kita coba aja nanti bisa kita explore lebih jauh ya. JPG kualitinya bisa ditingkatkan misalnya 90%. Kemudian tilingnya tidak perlu diaktifkan, bisa kita klik OK. Kemudian kita lihat tadi penyimpanan outputnya ada di sini. Nah ini ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah ini yang bisa kita pakai misalnya dalam skripsi, pembuatan perancangan, proposal perancangan sistem dan lain sebagainya. Ini bisa sudah bisa kita distribusikan ya. Nah, nanti hasilnya kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ya. Kemudian ini bisa kita buka ya. Nah, misalnya dalam ini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini bisa tampil di sini. File ini yang bisa kita distribusikan entah nanti untuk proposal, untuk skripsi, atau untuk manajemen proyek dan lain sebagainya ya. Karena ini terstruktur, ya nanti silakan itu dilanjutkan ya sebagai tugas ya. Dibuat serapi mungkin dan seinformatif mungkin ya. Oke, saya kira itu demonstrasi untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Yang apa kan ini kan tugasnya kan yang halaman 75 atau Pak yang Ya, halaman 75 itu, iya. Yang ini aja atau Pak enggak yang sampai 76 kan? Enggak, ini dulu. Nanti sampai selesai ya. Oh ya 78. Oh ya, ini gambar aja ya. Untuk keterangannya itu enggak. Kita fokus ke gambarnya dulu ya. Oh ya Pak. Ya, untuk DFD kita hanya menggunakan studi kasus yang ada di buku itu.
nanti untuk studi kasus sendiri itu nanti yang UML, karena nanti prakteknya kalau sudah menggunakan UML tidak perlu menggunakan DFD ya. Jadi teman-teman biar tahu saja ya, untuk DFD itu hanya seperti itu saja begitu loh. Nah, nanti jaga-jaga kalau misalnya terpaksa harus menggunakan DFD begitu ya. Tapi harapannya nanti kedepannya sudah tidak perlu menggunakan DFD. Kenapa? Softwarenya beda ya Pak? Beda, ya. Sebenarnya untuk tadi YED juga bisa menggambarkan itu ya. Bisa juga menggambarkan untuk YML juga, tapi kurang lengkap ya di apa? Dari YML. Ya. Oh bukan, nanti kita pakai YML Designer ya. Ya, saya kira lebih bagus dari Star YML itu ya. Nah ini ya. Sebenarnya kan ini juga ada fiturnya untuk itu ya, pembuatan UML juga kan. Nah, di sini ya. Itu tinggal download nanti di drive Pak. Oh, download sendiri ya bisa. Itu installnya next saja sampai selesai. Ini kan sebenarnya ada fitur UML-nya. Mana ya? Tadi saya lihat BPM flowchart ini ya. Cuma kan tidak lengkap, cuma ini saja. Nanti kita kalau mau gambar kelas diagram seperti apa? Tidak ada. Ini cuma untuk menggambarkan apa ini? Use case saja ini. Jadi nanti yang lengkap itu kita pakai UML Designer ya. Dan nanti kalau kesulit, ini bisa download sendiri silahkan itu ya. Softwarenya namanya YED ini ya. Bisa dilihat di sini ya, YED versi 3.19.1.1. Jadi kalau bisa download ya silakan googling download sendiri. Tapi kalau tidak bisa nanti saya share di Google Classroom ya. Nanti atau besok lah gitu ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup Pak. Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada nanti silakan sambil latihan. Karena nanti itu akan dijadikan tugas UTS. Ya, syukur-syukur sambil nyicil. Itu dari DFD level 0 atau konteks diagram itu halaman 75. Kemudian halaman 78. Nah, itu dan seterusnya. Sampai DFD level akhir. Tapi cuma gambar-gambarnya saja. Nanti tidak ada keterangannya. Nah, keterangannya nanti didemonstrasikan saja. Jadi untuk menguji pemahaman kalian semua, nanti silakan demonstrasi dari itu ya. Kalian presentasi terhadap gambar-gambar atau diagram itu gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, perkuliahan bisa kita akhiri. Saya sampaikan selamat malam, sampai ketemu lagi dalam perkuliahan yang akan datang. Jangan lupa setelah ini video saya upload di YouTube dan saya posting di Siakat. Setelah itu kalian diminta untuk presensi di Siakat ya. Ya, Pak. Oke, selamat malam. Malam, Pak.